Halo semuanya, balik lagi sama gue Valdo di Repot Review Part Otomotif. Kali ini gue mau nge-review mobil Daihatsu Ceria facelift tahun 2003. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas dari segi kondisi dari pertama kali gue beli, dari depan, samping, belakang, dan interiornya kayak gimana, minusnya apa aja, dan harganya berapa. Oke. Sebelum itu, di like, comment, subscribe dulu supaya gue semangat buat kontennya. Dan buat para suhu-suhu mobil ceria atau pemain-pemain mobil klasik, menurut kalian dengan kondisi yang segini, harga yang nanti bakal gue sebutin, itu menurut kalian worth it atau enggak? Pertama, dari segi plat nih. Ini plat dia ditempel, ya. Ini plat ditempel, jadi ini tuh nggak dimasukin gitu. Plat aslinya nih ya, ditempel karena ini patah, ya, dudukan platnya patah sehingga nggak bisa dimasukin gitu. Nih ya, lampu normal nggak ada kendala, baru diganti sama ownernya, jadi ini lebih terang gitu ya, udah diganti. Terus ini grill depannya masih sempurna ya, belum ada cacat-cacat. Bodi paling cat nih, catnya kayak kurang rata gitu ya, dia merah hitam, kayaknya ini habis di repaint ulang tapi yang nge-repaint kurang rapi ya. Oke, ini fog lamp juga masih nyala. Terus kita ke samping teman-teman, samping ya, samping sini. Di sini kondisi minusnya itu ada pada spion ya, udah ngeletek gini catnya, tapi secara fungsi dia masih normal, masih bisa dilipat, bisa dibuka gitu ya, cuman ada bunyinya gitu. Terus belum ada body kit ya ini ya. Kalau yang tipe ini tuh belum ada body kitnya. Kalau nggak salah yang udah ada body kitnya itu yang KXR. Jadi ini tuh masih bawaan aja udah gini. Lagi ya. Kondisi handle masih normal. Ya, masih enak. Handle pintu kiri kanan masih enak. Ban itu gua nggak tahu sih sebenarnya ukurannya berapa ya ini ya, depan belakang. Cuman ini kayaknya kalau untuk pelek masih pelek bawaannya Daihatsu. Ya, masih bawaannya dia nih. Terus ini masih baru sih, ban ini masih baru, masih tebal ya, ini masih tebal, masih enak dibawa jalan juga, masih nggak lari ya, maksudnya kalau becek atau kering gitu ya, enak nih, bannya masih enak. Terus lagi ya, dari kondisi samping paling gini-ginian sih ini, gue nggak tahu ini apa ya fungsinya, apakah ini aksesorisnya Mira atau bukan gitu ya, gue nggak tahu dah ini apa. Cuman yang jelas kayaknya nanti kalau misalnya gue ada rezeki untuk nge-repaint bodinya, ini bakal gue lepas nih, gini-gini nih. Nih gue udah dapat dari aslinya begini nih, ntar pasti bakal gue lepas. Talang air masih bawaan Ceria normal ya, masih orinya Ceria nih, belum ada apa namanya, retak-retak ya, pecah-pecah belum ada, alhamdulillah sih. Tuh. Terus dari segi belakang deh, coba belakang ini, lampu belakangnya masih nyala tapi wiper kayaknya nggak nyala. Gue udah coba otak-atik ininya tapi nggak nyala. Logo Daihatsu-nya udah nggak ada. Dan ini sama kayak yang di depan platnya ya, dia udah ditempel di depannya tuh. Jadi ini ada plat, ada double plat ini dengan nomor yang sama gitu ya, tapi cuma ditempel doang ini yang plat aslinya karena dudukan platnya patah, jadi cuma bisa ditempel doang. Ini sama. Kalau untuk kondisi belakang itu suspensi hidrolik, apa sih disebutnya ini? Kendor. Tuh, dia nggak ajak gitu. Nah, itu dia. Kadang bisa, kadang enggak. Ini lagi bisa nih. Kadang-kadang kalau lagi bisa dia sampai turun tuh. Biasanya ini lagi bisa nih. Giliran dikontenin mau loh. Ya. Untuk seal apa sih disebutnya nih? List ya. Karat-karatnya juga masih pada aman nih, belum ada karat-karat, belum ada apa bekas-bekas tabrak tuh ya, masih pada mulus ya, list-listnya semuanya ya tuh. Ini kalau kita buka juga nih, ini bisa dibuka, energi bisa dibuka sih. Apa salah kok? Nggak usah deh. Ya, ini masih aman semua nih. Ini masih aman semua tuh ya. Belum ada bekas-bekas kayak bekas dilas ulang kayak gitu kan, atau di petok magic, belum ada sih.
knalpot udah diganti racing sama yang punyanya. Sebelumnya udah diganti racing sama dia. Ya sudah, tapi nanti gue bakal ganti lagi sih dia dengan knalpot orinya dari yang aslinya. Ya. Terus samping sebelah sini sama ya dengan sebelah sana, semuanya normal. Untuk itu normal. Central lock masih aman. Ya, belum ada kendala apa-apa. Kaca spion juga sama nih, kiri kanan kondisinya udah kayak gini nih, udah meletek ini catnya, tapi dia bisa diginiin, cuman nggak bunyi, nggak kayak yang sebelahnya tadi gitu sih. Nah ini nih yang paling penting juga nih ya, kita ngecek banjir itu dari sini nih. Kalau mau ngecek banjir itu ya, apakah dia pernah terkena banjir atau tidak ya, dan alhamdulillah enggak ya. Ini karena kotor aja nih, belum sempat dibersihin ya, nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas karat ya. Alhamdulillah sih ini dapat kondisi yang masih bebas banjir, bebas tabrak gitu ya. Alhamdulillah ya. Antena masih, gua nggak tahu dan fungsi antena buat apa dah ya. Antena masih, gua nggak ngerti dah. Ini fungsinya buat apa? Sen nyala, sen dapat sen. Ini sen ada di pinggir sini, ada di depan sana juga. Oke, sekarang kita ke bagian belakang dulu kali ya. Belakang sebelah sana deh kayaknya. Tinggi gua itu sekitar berapa ya? 167 168. Sekitar segitu sih. Nah, nih gua kalau duduk mungkin karena memang nggak tinggi banget ya. Jadi jarak empat inilah, empat jari lah ya, ini sekitar 4 jari gua ke atas tuh bisa pas, masih enak gitu, masih ada lega gitu ya. Terus headrestnya juga gue masih kena gitu ya. Kalau gue nyender begini tuh headrestnya masih kena gitu ya. Mungkin karena memang gue nggak tinggi banget gitu kan, jadi enak gitu kan buat gue duduk di belakang. Terus ini juga jarak kaki ke bangku tuh lega sih, masih lumayan lega untuk ukuran gue ya, karena memang gue nggak gede-gede banget kan badannya kan. Posisi duduk di belakang nyaman sih, nyaman. Dan di pintunya nih teman-teman, alhamdulillah tuh ya, gue dapat kondisi masih yang kayak gini nih, masih mulus gitu ya. Ini mah pemakaian wajar lah kalau ini. Kan maksudnya dia nggak ada jamur gitu kan, nggak ada apa. Ini juga masih berputar, nyaman, tapi memang berat aja ya. Sesut gitu ya. Ini gue kalau di belakang nih, oke, ada ininya, apa sih namanya, laci belakang ini ya. Cuman belum ada ini, belum ada armrest. Armrest ya disebutnya ya. Ya gitulah, armrest apa handrest sih disebutin, tengah tuh nggak ada. Memang semua tipe ini tuh nggak ada, belum ada lah kalau untuk seri Ceria. Ada pegangan tangan kiri dan kanan, cuman karena ini mobil pemakaian pribadi, gue sebagai rumah juga, jadi gue taruh beberapa baju gue di sini, sepatu di belakang gitu ya. Nah sekarang gue duduk di kursi penumpang dulu deh, penumpang depan. Nah, ini gue kalau duduk di kursi penumpang depan, jujur jaraknya ya, jarak gue sama pengemudi itu bener-bener ngepres banget gitu ya, nggak bisa ada jarak lebih jauh dikit. Gue nggak tahu ini kalau misal gue pasangin armrest atau handrest sih yang di sini tuh ya, ini bakal ngeganggu rem tangan atau enggak gitu ya. Nah kondisi yang di depan ini gue dapat kondisi ya nice ya, ada kacanya di sini ya, ini juga bisa dilepas gitu ya. Tuh ya. Terus lampu nyala nih, lampu masih nyala tuh ya, lampu masih nyala ya. Terus ini dapat kaca spion belakang juga, cuman ini kayaknya kaca spion udah mulai agak kendor sih gitu ya. Ini laci oglek ya. Dashboard mobil-mobil kayak gini kan memang nggak kokoh ya. Tuh goyang tuh bagian speedometernya ya. Ini kisi AC yang ini normal, ini gue dapat udah dari sononya. Gue nggak tahu ini apa fungsinya, gue udah dapat dari yang sebelumnya nih, land meter, jadi kayak ngukur ketinggian dan kemiringan mobil kali ya, fungsi kayak gitu. Terus ini kisi AC yang ini normal, yang ini nih patah nih satu nih, ini satu patah tapi gue udah cari gantinya. Terus gue dapat juga kondisi itu dengan ini head unit nih, head unit ini udah jelek ya, head unit ini ya, dia udah nggak bisa berfungsi dengan baik kayak gitu ya. Terus ada satu laci di sini ya, satu laci biasanya untuk nyimpan uang receh.
Terus ini ada colokan ini ya, biasanya buat ngecas atau apa gitu kan. Apa sih disebutin? Lupa gua. Terus apa lagi ya? Enggak, tanpa ini ya. Tanpa headrest. Jadi dari yang sebelumnya nggak ada headrestnya. Jadi hampang banget gitu ya. Kan nyari yang Orion yang ada seset sama cover joknya kayak gini tuh susah, nggak ketemu. Dibutin gue sekali lihat ganti cover joknya kali. Terus apa lagi ya? Ini rem tangan nih. Udah nggak ada ininya lagi nih. Udah nggak ada si ininya lagi apa? Tombolnya ya udah patah. Kalau untuk ininya sabuk pengamannya normal ya. Masih normal. Tuh. Masih normal. Ditarik ke belakang juga masih enak. Belum ada jamur-jamur nih. Sekarang kita pindah ke kursi supir. Di kursi supir di sini kondisinya ya, ini udah gue perbaikin sih sebenarnya. Pertama itu setir, awalnya nggak kayak gini, awalnya itu lebih turun sekitar 2 jari lah, jadi mepet paha banget. Ini aja sama gue udah mepet paha ya. Sebelumnya itu udah bener-bener mepet paha banget karena dia lebih turun gitu ya. Diturunin gitu kan, mungkin yang sebelumnya postur tubuhnya lebih kecil dari gue sehingga setirnya lebih diturunin gitu kan. Nah ini udah gue naikin, cuman nggak lurus nih. Tuh nggak lurus, posisi ininya miring gitu, posisi si cover setirnya ini miring gitu kan. Terus minusnya apa lagi di sini yang gua kemarin cek ya? Oh iya, untuk AC belum nyala ya teman-teman, AC nggak nyala karena lagi dicopot dulu AC-nya. Udah gue beli tapi. Nah, posisi gigi ya untuk kondisi persneling nih udah nggak kelihatan lagi nih huruf-hurufnya nih. Ya udah nggak kelihatan, udah usang-kusang kayak gini lah, udah jelek kayak gini ya. Setir minta dispuring lagi dikit karena posisinya tuh ini lurus nih. Tapi kalau misalnya di jalan tuh kita harus sedikit begini nih posisinya nih. Nggak bisa kita lurusin begini. Kalau kita lurusin begini bannya belok ke kiri gitu. Jadi agak sedikit dispuring lagi nih. Terus nggak dapet ini ya. Aduh, nggak dapet ini ya apa di posisi supir tuh nggak ada ininya. Pegangan tangan. Terus ini juga nggak ada kaca tapi oke lah, berjalan dengan normal, bisa dicopot juga. Dan apalagi nih, sama nggak ada headrestnya. Nggak ada headrest. Dan ini kemarin jadi owner sebelumnya itu dia pakai frog lamp tapi yang punya motor. Nah karena dia pakai yang punya motor dan perkabelannya juga tuh berantakan, gua copot akhirnya ya kan, karena sangat-sangat tidak worth it gitu ya, gak safety lah gitu kan untuk dipakai. Kita cek kondisi ininya guys, kondisi power window-nya ya. Untuk power window normal. Power window-nya ada di sini dia. Power window-nya ada di sini tuh. Gue ngeliat ada beberapa di video itu dia ada yang di sini nih power window-nya nih, gue nggak tahu dah. Yang ini juga sama normal nih. Tuh ya. Yang sebelah sini coba lihat. Tuh. Dia normal tuh. Normal ya. Speedometer nyala ya. Ini nyala ya, sen nyala, indikator semua nyala, ini juga temperatur nyala, bensin nyala, yang nggak nyala cuman ini doang nih, kilometer nggak nyala. Itu dia kondisinya. Untuk kondisi lampu semua nyala ya, lampu ketika dinyalain ini semuanya nyala gitu ya. Kalau di sen juga nyala gitu ya. Terus matiin lagi, wiper juga nyala tuh ya. Wiper nyala, semuanya nyala. Cuman yang wiper belakang kayaknya nggak tahu dah, gue kurang, kayaknya nggak nyala dah gitu. Apalagi nih, oh ya posisi ini nih, ini tombol ini nih semuanya aktif ya. Buat ngebuka belakang, ini buat ngebuka yang belakang, ini buat ngebuka tangki bensin masih nyala semuanya. Ini posisi duduk masih bisa diatur ya. Di-adjust lagi mau maju mau mundur gitu ya. Tuh, masih bisa, masih normal. Ini posisi ini cuman agak keras nih. Butuh sedikit didorong tapi dari belakang dorongnya. Ini susah lagi. Oh iya, kita cek ini mesin belum sempat gue bersihin sama sekali di dalamannya ya guys ya. Mesin ini tuh bener-bener getar ya. Ternyata setelah gue pelajarin dan gue tanya-tanya, memang mesin ini tuh getar, dan getarnya itu kedengeran sampai ke dalam. Mau yang tipe apapun mesinnya tetap getar dan masuknya ke dalam kedengeran gitu kan, tetap ada kedengerannya gitu. Aki masih sehat. Yang bocor itu ini seal cover valve-nya bocor,
Klakson nyala, air radiator barusan gue ganti. Ya kemarin 2 hari yang lalu gue ganti. Gak ada bekas-bekas tabrak ya. Gak ada bekas-bekas tabrak, nice. AC kompresor gue copot. Sementara gue copot dulu. Untuk sementara waktu gue copot dulu. Nah ini nih, nyoklek nih. Ini bukan rusak ya, ini cuman gak ada bautnya doang. Tinggal dikencangin dong pakai baut. Oli gue baru bray, gokil. Oli masih banyak tuh, lihat olinya tuh. Masih kuning tuh oli gue. Masih nice banget. Oli. Oke, kita coba tes ini ya. Coba bunyiin mesinnya ya. Nih. Nah, sekali starter masih enak gitu, tinggal masih enak. Ini memang bunyi. Tuh. Ini kalau ini kenceng aja nih, nggak kendor ya. Bunyinya nggak ada, bunyi mesin doang. Gitu. Gampang lah ini mah. Mesin masih sehat banget, tarikan masih enak banget. Suara knalpotnya bulat. Walaupun gua nggak suka ya mobil kayak gini di racingin, karena nggak cocok gitu sama tampilannya yang luber kan. Surat-surat lengkap, pajak hidup, ya. Surat-surat lengkap, pajak hidup. Terus apa lagi ya? Kemarin gue ganti oli habis 400.000, beli kompresor AC-nya habis 2.250.000, servis ringan pertama itu gue habis di 325.000, dan udah sih sejauh ini baru itu doang. Nggak tahu lah totalnya berapa, seginilah totalnya pokoknya ya. Menurut kalian worth it atau enggak ya dengan harga segitu, dengan kondisi seperti ini? Worth it atau enggak? Sampai jumpa di video selanjutnya.